Baik, kembali lagi pemirsa dengan Beranda Bekasi, informasi dan inspirasi dari kami untuk Bekasi dan Indonesia. Hadir untuk Anda, resmi dari PWI Bekasi Raya, bersama saya Bang Lengkong. Dan istimewa pada saat ini kita berterima kasih banyak kepada tamu kita, Pak Idi, Kadis DBMSDA Kota Bekasi. DBMSDA itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Nah, ini beliau adalah kadisnya. Nama panjangnya Bapak Idi Sutanto ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan datang undangan kami di PWI Bekasi Raya. Inilah sekretariat kami Pak. Siap. Nah, dengan sederhana, dengan niat baik kami membangun program acara Beranda Bekasi Pak. Nah, ini saya punya beberapa catatan untuk kami tanyakan, tentunya dengan harapan dari orang yang kompeten di bidangnya, yang saat ini dipercayakan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kota Bekasi, dapat memberikan informasi yang detail kepada kami, gitu Pak. Baik, tidak berlambat ya Pak ya. Kita ingin bertanya mengenai tahun ini apa saja proyek pembangunan jalan atau infrastruktur utama yang sedang jadi fokus dan prioritas utama DBMSDA Kota Bekasi, Pak. Karena mengingat waktu ini, Bapak kan ini sangat sibuk ya Pak ya mengurus infrastruktur. Jadi kita langsung kepada pertanyaan pertama. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Lengkong dari PWI Bekasi Raya. Jadi perkenalkan saya Idi Sutanto, kebetulan saat menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi. Tadi disampaikan, terima kasih kesempatannya untuk hadir di podcast kali ini. Jadi memang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi kita ada beberapa core bisnis lah urusan kita biar sosialisasi ke masyarakat sekalian Pak ya. Jadi pertama kita tentang kebinamargaan, jadi untuk semua tentang jalan itu kita ada di bidang bina marga. Yang kedua bidang sumber daya air, jadi untuk menangani saluran, banjir itu tanggung jawab kita lah, itu untuk mencegah segala macam. Yang selanjutnya ada bidang prasarana jalan, itu isinya taman dan utilitas kota. Oh, sampai ke situ ya Pak ya. Oke, baik. Ada beberapa core bisnis itu. Jadi bisa kita sampaikan bahwa untuk menjalankan tugas-tugas kami nih untuk menangani infrastruktur di wilayah Kota Bekasi, kita tahun ini ada beberapa pekerjaan yang memang sekarang sedang berlangsung ya. Itu diantaranya yang besar tuh Jalan Alinda. Oh, yang Alinda yang kemarin terus di pedestrian di stasiun, di beberapa titik yang gede-gede. Terus ada beberapa saluran yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi. Jadi saat ini pekerjaan di tahun anggaran 2025 sudah berjalan ya. Sudah berjalan ya Pak ya. Doanya dari masyarakat mudah-mudahan bisa dengan lancar kita selesaikan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Nah, tadi berkaitan dengan prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, karena ini kan sudah musim penghujan ya Pak ya. Tentu dalam hal banjir ini potensial, bahkan kan pernah ngalamin ya di kantor wali kota dan kami pun di sini mengalami Pak. Nah, warga Bekasi sering mengeluhkan soal banjir. Nah, sebenarnya strategi atau program utama apa yang sedang dijalankan DBMSDA atau pemerintah Kota Bekasi untuk mengatasi dan mengurangi masalah banjir di titik-titik rawan gitu Pak. Silakan Pak. Baik, makasih Bang Lengkong. Jadi mengenai banjir kita ada beberapa program inti. Yang pertama memang banjir kemarin kan memang ada beberapa yang disebabkan karena luapan Kali Bekasi. Jadi Kali Bekasi ini kan kewenangan di pemerintah pusat nih, PBBSD. Baik. Alhamdulillah kita juga banyak koordinasi dan nanti di awal tahun 2026 ada lanjutan untuk normalisasi Kali Bekasi. Oh, ada lagi ya lanjutannya. Pembangunan tanggul dan normalisasi kali.
Selain itu kami juga melaksanakan pembangunan polder-polder nih tersebar di beberapa titik nih, di antaranya di Sepanjang Jaya ada, terus di Perumahan Bulak Kapal, ada juga di Bintara ada 2 gitu. Jadi totalnya ada berapa saat ini? Setiap tahun minimal 3 atau 4 polder kita bangun. Namun selain itu juga kita selain menggunakan APBD, kita juga kita punya alat berat. Kita tetap bekerja terus untuk menggali potensi-potensi polder yang ada di Kota Bekasi. Baik Pak. Baik Pak Kadis. Nah, ini terkait dengan kualitas jalan dan perbaikan cepat. Nah, bagaimana cara DBMSDA memastikan kualitas jalan di Kota Bekasi tetap baik, dan bagaimana alur atau target waktu untuk memperbaiki jalan yang rusak, Pak? Silakan. Baik, makasih. Jadi untuk pembangunan jalan kita sekarang sudah pada mulai, dan memang kita juga punya untuk jalan-jalan yang kerusakan relatif kecil, kita punya ORC juga. Kita punya ORC untuk nambel jalan. Namun memang kemantapan jalan di Kota Bekasi sudah di atas 90%. Jadi artinya sudah lumayan oke lah. Tinggal memang tantangan kita untuk membuat terobosan-terobosan nih untuk flyover dan underpass. Yang flyover. Nah, kita sampaikan bahwa tahun 2026 nanti kita bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita dapat rencana bangun flyover di Bulak Kapal, Pak. Di Bulak Kapal ya, Pak ya. Jadi untuk flyover ini. Ya, flyover nyebrang rel. Jadi kan memang nanti kalau double track jadi kan semua perlintasan sebidang di sepanjang rel itu ditutup semua, Pak. Jadi memang kita harus antisipasi, dan alhamdulillah nih di tahun depan kita sudah ada anggarannya dari provinsi karena pembebasan dari pemerintah kota, pembebasan lahan dari pemerintah kota, sementara pembangunannya dari provinsi Jawa Barat. Dari provinsi Memang kita rencana setelah flyover Bulak Kapal, kita juga akan membangun flyover atau underpass di bulan-bulan nanti. Tapi masih tahap perencanaan, dan kita lagi berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan juga untuk kontribusi. Dengar kabar juga, Pak, yang di Kemang juga ya, Pak ya? Selain itu kita juga ada rencana flyover di Kemang Pratama dan di Pangkalan 5. Itu kita melalui bantuan DKI. Jadi memang kalau kita membangun hanya mengandalkan dari APBD kota, itu tentunya kebutuhan akan infrastruktur nggak imbang dengan kemampuan anggaran. Makanya kita cari skema pendanaan yang lain. Usulin dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI, dari ke APBN, Kementerian PUPR. Bahkan CSR ya, Pak ya? Bahkan kita CSR dan investasi. Nah, nanti kita ke depan kita punya 2 program unggulan nih, yang kita udah dapat calon investornya nih. Pertama, wisata air Kalimalang. Di Kalimalang ini ya. Saat ini sudah dibangun nih jembatan pertama nih, bisa dilihat di dekat MM gitu. Kita lagi bangun jembatan pertama, itu juga dari CSR. Selain itu kita juga sedang investasi nih untuk lanjutan nih penataan wisata airnya. Jadi nanti sepanjang Kalimalang, semua jembatan yang ada nanti kita bongkar semua, kita naikkan posisinya, jadi harus diganti tinggi, biar di bawahnya bisa lewat perahu-perahu wisata. Dan mungkin Kota Bekasi bisa berbangga nih tahun depan kalau wisata air ini jalan. Jadi Kalimalang yang ada di wilayah Kota Bekasi pastinya lebih bagus daripada yang wilayah DKI. Baru kali ini jadi Kota Bekasi malah yang ini ya lebih bagus dari DKI. Kita bisa yakinkan itulah. Gitu. Baik. Pemirsa, kita nantikan ya. Baik, Pak Kadis. Nah, selain jalan, DBMSDA ini kan juga mengurus sumber daya air nih, Pak. Nah, apa yang sedang dilakukan DBMSDA untuk memelihara atau irigasi agar bermanfaat maksimal, Pak, di Kota Bekasi, khususnya di musim kemarau, tapi dalam hal ini kan penghujan ya, Pak ya? Baik. Silakan, Pak. Baik, jadi kita punya alat berat yang tiap hari kita keliling ngeruk saluran-saluran, kali. Untuk kali-kali yang besar kita menggunakan alat berat. Kita sekarang kerja di Kali Kapuk, terus di di Pangeran Jakarta gitu, udah rapi.
selain kali yang besar dengan alat berat, kita juga untuk untuk yang saluran-saluran kecil kita juga punya tim WRC pematusan. Oh, ada pematusannya ya Pak ya? Tersebar di 12 kecamatan. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin masyarakat Kota Bekasi juga bisa melihat di medsos kami nih, IG Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Oh, ada Bekasi, IG-nya ya Pak ya? Bisa dilihat semua kinerja kita ada di situ. Oke, baik-baik Pak. Masih ada beberapa ya Pak ya pertanyaan. Nah, tadi disampaikan ada IG gitu ya. Jadi selain itu ada saluran apa lagi untuk warga bisa mengakses, baik dia mau menyampaikan informasi, keluhan, atau laporan seperti itu Pak. Silakan Pak. Baik, kalau di zaman medsos yang luar biasa cepat ini, tentunya dari keluhan masyarakat dari manapun kita tampung. Oh, tampung bisa ya Pak ya? dari IG Dinas, dari Pemkot Bekasi, dari Kominfo, maupun dari IG-nya Pak Wali Kota, Pak Mas Triadianto, itu semua keluhan. Oh, jadi itu semua kita udah bisa gitu semua, ya? Bisa connect. Malah dari situ ya Pak ya dapat informasinya ya? Walaupun itu kalaupun dari WA, dari kelurahan, kecamatan, kita juga respon. Jadi kita berani statement begini karena memang WRC kita memang siap lumayan kuat lah. Ada WRC Sitambel untuk nambel jalan, ada WRC pematusan untuk gali saluran, ada WRC untuk nebang pohon tumbang, ada WRC juga kabel-kabel semraut nih, kan banyak nih kabel yang semraut ya betul. Nah itu apakah foto bisa atau langsung informasi ya ke pihak DBMSD ya Pak bisa, ya? Jadi kalau untuk memudahkan bisa foto sama share lokasi. Oh oke. Tinggal nanti dicek apakah langsung ditindaklanjuti ya. Mungkin kita tambahin sedikit Pak ya. Jadi untuk menangani kabel optik itu, kita juga lagi persiapan lelang investasi Pak. Investasi untuk menurunkan semua kabel optik yang ada di wilayah Kota Bekasi. Jadi diturunkan. Terus gimana Pak? Setelah diturunkan apa ada cara lain? Jadi gini, nanti semua kabel itu kita turunkan, kita bikin ducting nih, kita bikin jaringan kabel yang gede, nanti semua turun masuk ke bawah. Situ ya. Dan nanti pemilik optik bisa sewa ke investornya. Dan bayar investornya juga, investornya juga bayar ada pemasukan sewa ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah, PAD dong ya masuknya ya. Wah luar biasa terobosan ya. Kita patut apresiasi ini. Ya, baik Pak. Nah, mengenai anggaran tadi kan disebut dari pusat, provinsi dan juga APBD, dan tadi mungkin selain investasi bisa juga dari CSR. Nah, setelah berjalan ini DBMSDA mengelola banyak proyek besar tentunya, anggaran besar. Bagaimana cara dari Pak Kadis nih setelah menjabat untuk bisa mengawasi proyek-proyek, apakah hanya internal atau eksternal juga gitu, ikut mengawas sehingga ini tepat sasaran dan juga pengelolanya, tata kelolanya dengan baik Pak. Silakan Pak. Baik, jadi memang untuk melaksanakan semua kegiatan APBD yang ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi, kita tentunya di Dinas kita ada pengawas teknis Pak ya. Oh ada teknis, internal ya Pak ya? Internal, ada konsultan juga, namun demikian masyarakat juga, apalagi kalau pekerjaan BMSDA kan di jalan, di saluran, semua masyarakat bisa melihat Pak ya. Betul, jadi nggak tertutup ya. Jadi apalagi bisa ikut mengawasi. Kalau memang ada yang kurang informasi kalau ada yang kurang bagus bisa disampaikan kami tentunya buat koreksi koreksi. Oke, baik Pak. Karena kita sudah dapat banyak informasi, memang pertanyaan dan jawaban cepat ya. Tapi ini sudah sangat luar biasa. Nah, Pak, rencana jangka panjang nih Pak, karena pasti ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, panjang ini seperti apa dalam lingkup DBMSDA Kota Bekasi, Pak? Karena kan pasti Pak Wali kan punya itu jangka yang sudah ditetapkan gitu ya, Pak ya. Silakan, Pak. Baik, jadi memang untuk rencana jangka panjang mungkin kita tadi untuk mengatasi pertama kemacetan, tentunya kita masih butuh beberapa titik yang dibangun flyover maupun underpass. Oh, baik. Karena memang di Kota Bekasi kalau pertumbuhan jumlah kendaraan kan nggak imbang dengan jumlah panjang jalan, jalan kita harus ada ketersediaan yang memadai dan underpass. Untuk penanganan banjir yaitu tadi kita tentunya perbanyak resapan air dan kita
semua tanah-tanah yang PSU maupun tanah pemerintah kita gali untuk polder tandon Polder, air. ya. Karena kan apa namanya topografi Kota Bekasi kan relatif datar ya, harus kita banyak folder-folder. Iya. Sementara untuk mengatasi tadi kabel semrawut, ya tahun depan sih kita insya Allah udah mulai action ke lapangan Pak untuk investasi tahun itu. depan ya. Yang kita tahun akhir tahun ini persiapan lelang Dan investasi, kemungkinan di bulan tahun depan udah mulai bisa ini ya Pak ya. Baik. Oke, terakhir Pak, secara kesimpulan di akhir tahun ini seperti apa atau mungkin ada himbauan? Silakan Pak. Baik, melalui forum kali ini kami selaku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi mohon dukungan dari masyarakat, dari semua pihak, baik insan pers maupun dari akademisi. Kita terbuka untuk menerima masukan, saran, kritik apapun itu, tentunya untuk kemajuan bersama nih, untuk kebaikan kinerja kami. Dan tentunya apabila kinerja kami bisa berjalan dengan luar biasa, tentunya yang paling tinggi kan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bekasi. Mudah-mudahan masyarakat bisa terlayani terhadap infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Idi Sutanto sudah berkenan untuk datang memenuhi undangan kami, dan ini patut kami apresiasi. Informasi sudah kita dapatkan dan kita sajikan melalui Beranda Bekasi. Sama-sama kita turut membangun Kota Bekasi. Salam sehat, semangat. Siap. Terima kasih Pak ya. Siap.